Hai guys, jadi hari ini kita akan ada request tentang mantan. Jadi pada nanyain mantan perasaannya gimana dan apakah bisa balik. Jadi kita akan bikin pick a card aja ya. Soalnya lumayan banyak yang nanyain mantan. Jadi mantan kamu perasaannya gimana dan apakah bisa balik. Untuk urusan bisa balik atau enggaknya, kayaknya aku mau pakai Lenormand. Untuk perasaannya aku mau pakai ini untuk file 1. Bentar aku cari dulu Lenormandnya. Oke, jadi untuk urusan dia balik apa enggak, kita akan pakai si Lenormand ini. Untuk perasaannya dia kita pakai tarot. Biar jelas, biar nggak rancu. Karena bisa aja dia kangen. Tuh dia mikirin terus sih. Masih pada emosional. Jadi untuk semua pal mantannya lagi pada emosional dan masih sering mikirin. Jadi dia kayak lagi bingung gitu, lagi disorientasi. Nah, hari ini ya, temanya biru-biru semua kartunya. Entah kalau warna biru itu artinya loyalitas. Terus dapat dipercaya. Jadi mungkin ada buat beberapa dari kalian kayaknya ada masalah, ada yang nggak setia gitu, tapi nggak tahu ya siapa yang tidak setia. Pal 2. Ingat ya, untuk pal nggak harus ngikutin elemen. Apa aja yang kamu ngerasa dia kayak, oh aku ngerasa tertarik sama yang ini atau yang itu, kamu ambil aja. Pal 2, pal 3, pal 4. Oke. Jadi buat yang pilih pal 1, wah dia kaget tapi dia berusaha move on. Dia tuh shock, aku ngeliat dia tuh shock. Kayaknya tuh kenapa kalian putus? Siapa yang mutusin? Kalian atau dianya? Karena dianya tuh kok dia yang shock. Kalau dia ngajak putus, kenapa dia shock? Ini kayaknya buat kalian yang mutusin deh. Kalian yang pihak mutusin, apakah dia akan balik? Dia tuh kayak pengen bikin, kayaknya kalian ini yang pilih file 1 tipe yang on off deh. Jadi kayak jadian lagi, putus lagi. Jadian lagi, putus lagi. Kayak on off gitu. Jadi kayak kayak kayaknya tiap kali aku ngelihatnya ya, buat yang ini sorry ya, tapi kayaknya tuh kalian tuh tiap kali ada ribut kecil putus, oke, fine, putus gitu. Kayak yang masalahnya nggak gede pun mainnya tuh putus gitu, jadi baikan lagi. Kalau aku ngeliat sih iya, tapi mungkin hubungannya agak toksik. Apa kondisi dirimu yang membuat kamu tidak ingin keluar rumah? Dia lagi depresi. Bagaimana pendapatmu tentang kesempatan? Tuh kan, dia pengen gak balikan. Oh my god, dia pengen balikan. Apa standar yang kamu terapkan untuk menilai sesuatu sebagai benar atau salah? Oke, jadi mungkin ada kesalahpahaman di antara kalian. Jadi salah satu dari kalian nganggap kamu begini, terus dia nganggap itu emang itu masalah besar ya, no big deal deh, kayak biasa aja gitu. Jadi kalian tuh berantemnya soal itu. Nah, yang ini juga sedih banget. Terus dia kayak pengen balikan lagi. Terus dia nyadar kalau selama ini dia itu dia nggak adil sih sama kamu. Aku ngerasanya ini putusnya karena nggak adil. Jadi udah gitu ya, dia tuh pelin-pelan. Udah gitu aku ngerasa yang ini ada kecenderungan untuk nggak setia. Kayaknya ada beberapa dari tuh kan. Kayaknya yang ini nggak balikan deh. Yang ini nggak balikan. Dan kalaupun dia balik, caranya akan licik. Misalnya kayak ngiming-ngimingin kamu sesuatu gitu, tapi ujung-ujungnya tetap aja dia nggak setia gitu. Sumpah sorry ya, aku belak-belakan aja sih kalau misalnya jadi reader gitu, karena aku nggak pengen ngasih harapan palsu juga. Tapi aku ngerasa di sini dia tuh dia sadar. Udah gitu kalaupun dia balik, cuman kalau ada maunya doang. Aku nggak suka sih sama yang ini sorry ya, maksudnya hidup kalian kan, bukan maksud aku kayak ngeguruin kalian, kamu harus hidup begini, enggak juga. Cuman apa yang kamu suka, ya dia tuh ini sorry ya, yang ini
mendingan nggak usah deh, ini deskripsikan akhir pekan idealmu. Ini memang orangnya tipe tidak setia, jadi kamu mau sebaik apapun dia akan selalu merasa rumput tetangga sebelah tuh lebih hijau gitu loh. Jadi penyakitnya dia itu dan dia tidak dewasa. Apa mimpimu, dia juga nggak tahu apa maunya. No, ini memang tidak akan balik, tapi tidak akan balik itu caranya Tuhan untuk melindungi kamu dari orang brengsek ini, karena aku ngeliat dia tidak baik. Ini dia masih ngejomblo. Ini ya, nih orang kayaknya putusnya cepet ya. Jadi putusnya tuh kayak yang bukan kayak sering berantem, kayak misalnya berantem tiap hari terus suatu hari kalian nggak tahan terus tiba-tiba putus gitu. Kayaknya enggak. Aku ngerasa yang ini kayak tiba-tiba putusnya tuh cepet banget gitu loh. Kayak tiba-tiba baik terus suatu hari itu kayak meledak gitu, terus habis itu kalian memutuskan untuk putus. Ini orang dia setelah putus sama kalian, dia nggak PDKT sama siapa-siapa, aku melihatnya begitu. Dia lagi seneng jomblo. Oh enggak, ini bukan Nine of Pentacles, sorry. Aku pikir Nine of Pentacles. Ini nungguin kalian. Ini orang nungguin kalian gerak duluan. Jadi kalau kalian diem-dieman, nih orang nunggu kalian yang gerak duluan. Dia nggak berani ngedatengin kamu duluan. Tapi dia pengen banget balik. Tapi dia nggak berani minta. Jadi kayak kalian harus ngasih kayak signal dulu kalau kalian mau balikan sama dia. Yang ini mau balik. Nah, apa arti kebahagiaan untukmu? Dia tuh sebenarnya suka sama kamu, bukan suka ya, tapi sayang gitu loh, ngerasa bahwa kamu tuh idealnya dia. Apakah kamu lebih, kalian tuh beda prinsip banget. Jadi mungkin kayak apa ya, kalian itu dua kubu, dua sisi yang kayak opposite attract gitu. Apa ya bahasa Indonesia kalau opposite attract? Jadi opposite attract itu kalau dua orang yang sangat berbeda saling suka gitu. Jadi kayak misalnya satunya tuh kayak selera humornya tuh kayak selera humor apa ya, jokes bapak-bapak gitu. Terus satunya lagi tuh sarkas. Jadi kalian tuh memang kayaknya seleranya tuh beda gitu, tapi biar gimana pun ada chemistry gitu. Nilai apa yang paling kamu hargai dari orang lain dan mengapa, itu sih. Tapi ini orang jujur aja dia nggak berani ngedeketin kamu duluan. Kamu harus ngasih signal ke dia duluan kalau kamu mau balikan. Kalau emang mau balikan ya. Kalau kamu cuma iseng nanya mantan dan kamu emang nggak mau balikan, ya nggak usah. Ini orang kayaknya dia putus sama kamu karena dia merasa insecure. Nggak tahu siapa yang mutusin duluan. Kalau kamu yang mutusin duluan, dia menjadi insecure. Kalau dia yang ngajak putus duluan, itu sebenarnya didasari oleh rasa insecure. Jadi dia merasa tidak pede akan dirinya sendiri. Terus tanpa, mungkin secara bawah sadar, tanpa dia sadari, dia tuh kayak gimana ya, self-sabotage, kayak mensabotase hubungan kalian sendiri gitu supaya gagal. Dan itu dia lakukan secara bawah sadar. Dia sebenarnya nggak sadar bahwa dia melakukan itu. Tapi apapun yang terjadi, aku melihat dengan putusnya kalian itu, dia jadi lebih termotivasi untuk lebih kerja keras. Jadi dia tuh kayak tipe orang yang kalau putus disakitin orang malah jadi ini sih, malah jadi semangat. Terus dia tuh kayak pengen bikin udah gitu, karena mungkin pas putus egonya agak-agak kesentil gitu. Kayaknya dia mulai nyari-nyari cewek lagi. Gak tahu ya. Enggak, ini buat kalian yang merasa energi feminin. Dia itu lebih fokus hangout sama teman-teman ceweknya, dan lagi sering-seringnya curhat sama teman-teman ceweknya, atau bisa juga nyokapnya, tantenya, saudara ceweknya gitu. Jadi dia lebih deket sama cewek sekarang. Buat kalian yang merasa energi maskulin, dia tuh kayak nyari-nyari pelampiasan, nyari pelarian, nyari cewek-cewek baru gitu. Tapi cuman pelarian sih, dan itu lebih karena balas dendam aja. Apakah kepercayaan itu diberikan atau diperjuangkan? Mengapa? Adakah ungkapan terkenal tidak kamu setujui? Jelaskan. Dalam kondisi apa kamu bisa hidup tanpa perangkat elektronik selama sebulan? Dia nggak berani lihat sosmed kamu. Apakah mantan pasangan bisa berteman dengan baik?
Dia kayaknya udah merasa tidak ada harapan sih sama kamu. Makanya mungkin dia ngerasa kamu lebih sukses dari dia, jauh lebih sukses, atau standar kamu jauh terlalu tinggi. Terus dia kayak udah give up gitu. Jadi kayaknya yang ini sama ini emang harus mengkomunikasikan duluan kalau emang kalian pengen balik.